Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik dan luar biasa baik. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan urapan kasih-Mu dan firman-Mu yang menyegarkan kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami bersama-sama beribadah dan kami ingin Engkau sendiri yang akan berfirman buat kami semua. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapilah dari bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh fasih dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami siap membuka hati kami, taburilah dengan benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga benih-benih tadi boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat, dan hidup kami boleh berdampak satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini kita kembali dapat beribadah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada pemerintah yang sudah mengizinkan kita untuk beribadah walaupun kita harus mengikuti protokol kesehatan. Amin saudara. Nah, pada hari ini saya ingin tetap menyampaikan tuntunan gereja kita yang sudah kita berikan dari awal tahun kemarin. Saudara, ada yang masih ingat tuntunan gereja kita untuk bulan Juli ini apa? Berserah. Amin. Nah, saudara, kalau saudara mengikuti renungan pagi yang saya bagikan, itu selama bulan Juli adalah tentang berserah kepada Tuhan. Ya, berserah itu macam-macam saudara. Nah, pada hari ini saya ingin menyimpulkan, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang saya terima dan Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Yaitu saat saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ngomong berserah ini saudara, kita tidak lepas dari perjalanan hidup kita. Dari awal saudara dilahirkan, saat saudara mengenal Tuhan, dan sampai saat ini saudara beribadah di hadapan Tuhan. Nah, tujuannya apa saudara? Supaya saudara dan saya benar-benar bisa menikmati hidup ini dengan baik. Amin saudara. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan tujuan hidup. Semua orang pasti punya tujuan hidup. Amin. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin sukses, ada yang ingin pintar, ada yang ingin jadi segala macam. Pokoknya saya ingin jadi orang yang berguna Pak. Saya ingin jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengacara, jadi apapun deh ya. Nah, hal inilah saudara, kalau kita pelajari bahwa saudara dan saya semua mempunyai tujuan hidup, saya akan ringkaskan tujuan hidup saudara dan saya supaya kita lebih jelas lagi. Tujuan hidup yang saudara dan saya benar-benar rindukan adalah nanti kalau saudara sudah mengakhiri kehidupan ini, saudara dan saya bisa masuk ke surga. Amin. Halo, amin. Siapa yang ingin masuk ke surga? Semua, amin. Nah, itulah tujuan akhir dari kehidupan saudara dan saya. Tapi kan kita sampai saat ini, dari saudara lahir sampai saat ini, saudara mungkin sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, semuanya masih hidup. Nah, tujuan hidup yang kedua adalah saudara harus menikmati hidup ini. Karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara harus berkuasa atas dunia ini. Saudara, kalau saudara sebagai penguasa, saudara pasti menikmati dan enjoy life. Amin. Nah, saudara, terus apa hubungannya dengan berserah? Coba kita perhatikan. Saudara, kalau saudara dikasih hidup ini, pasti ada seseorang atau satu sosok yang memberikan saudara hidup kan? Memang saudara dilahirkan oleh mama saudara atau ibu saudara, betul. Tapi selain itu ada satu kuasa di luar ibu saudara yang memberikan saudara dan saya hidup, yaitu Tuhan. Nah, dari Tuhan ini saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup di dunia sehingga saudara dan saya benar-benar harus berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu
tujuan kenapa kok saya dilahirkan di dunia ini. Nah, saudara, kalau saudara bisa mendalami tentang hal ini, kita bisa merenungkan hal ini secara perlahan-lahan, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah yang mengizinkan saudara dan saya ada di dunia ini, sehingga saudara dan saya ini bisa berjalan di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita hidup apakah boleh menikmatinya? Sangat-sangat boleh. Saudara dianjurkan untuk menikmati hidup ini. Nah, seperti kalau saudara sedang berkendara, ya, untuk mencapai satu tujuan, misalnya saudara mau ke Bandung, ke Puncak, atau ke Jawa, atau ke Bali, naik mobil, ya. Nah, saudara, di dalam hal ini, saudara akan berserah sepenuhnya kepada kendaraan yang saudara naikin kan. Hidup ini saudara harus menyerahkan kepada siapapun yang mendesain kendaraan ini. Nah, untuk hal itulah saudara, saudara percaya bahwa kendaraan ini sanggup membawa saya ke tujuan dan saya akan menikmatinya. Nah, saudara, kalau saudara naik kendaraan, saudara boleh lihat kiri kanan untuk menikmati, stop, saya ingin makan, saya ingin foto. Nah, tujuan hidup kita adalah kira-kira seperti itu tuh, saudara. Sekarang saya ingin sampaikan kepada saudara 3 hal apa saja yang sangat penting di dalam kehidupan ini sehingga saudara bisa sampai ke tujuan dan saudara bisa menikmati hidup ini. Ini pengalaman yang saya alami, saudara. Kenapa? Karena saya mikir dari dulu sampai lama sekali bagaimana tujuan hidup saya ini. Yang jelas, saya kalau mati harus sampai ke surga. Karena di surga ada satu kedamaian, ada satu sukacita, tempatnya indah, bagus, dan menjamin kehidupan kita yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, dari cita-cita saya yang seperti itu, saya tuangkan di dalam kehidupan saya sehari-hari, bagaimana saya harus hidup dan menikmati hidup ini. Dari situ, saudara, kalau kita analogikan dengan kendaraan tadi, 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kendaraan tadi adalah yang pertama, saudara harus pastikan bahwa bahan bakarnya cukup. Betul, saudara? Nah, di dalam kehidupan ini supaya saudara bisa sampai ke tujuan, yang pertama yang saudara harus perhatikan adalah saudara dan saya tidak boleh kekurangan bahan bakar. Sedikit pun kalau saudara naik mobil, 1 tetes bahan bakarnya tersendat, mobilnya akan tersendat. Apalagi kalau di jalan tol. Saudara lari kenceng, jalan bebas hambatan, saudara perhatikan tidak boleh bahan bakarnya tercampur air, walaupun sama-sama cairan. Apalagi angin, det, dan saudara akan terganggu sekali. Kenapa? Karena kecepatan mobilnya tinggi. Nah, saudara, 3 hal ini coba kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ayat ini sudah sering sekali saya khotbahkan dan saudara pasti tidak akan kaget baca ayat ini. Coba kita baca sama-sama. Cuman 2 kata. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa di sini artinya tidak boleh tidak ada sukacita di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Demikian pula saat saudara naik kendaraan, tidak boleh tidak ada bensin setetes pun. Harus saudara penuh bensinnya, sehingga saudara pada saat jalan tidak sampai terganggu. Saudara, ini perintah kebenaran firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Supaya saudara dan saya tidak terganggu di dalam menikmati hidup dan sampai tujuan dengan benar adalah saudara harus bersukacita senantiasa. Kalau saudara tidak bersukacita, saudara ngambek, berarti tersendat. Sehingga tidak bisa sampai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17. 3 ayat ini berturut-turut ada di situ, saudara. Kita baca 2, 3. Tetaplah berdoa. Kok lemes sih bacanya? Tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Kata tetap itu jangan sampai putus. Seperti bahan bakar, saudara tidak boleh putus. Amin.
Apalagi saat di jalan tol. Saudara, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, saudara sudah nyaman di dalam hidup ini, apakah kita masih perlu berdoa, Pak? Justru pada saat saudara nyaman, saudara saat berada di jalan tol, saudara tidak ada hambatan, saudara kenceng sekali jalannya, saudara harus berdoa lebih kenceng lagi. Kenapa? Supaya bahan bakar jangan tersendat. Amin, saudara. Sehingga saudara benar-benar bisa menikmati. Nah, untuk hal inilah saudara harus berserah benar-benar kepada kebenaran firman Tuhan yang tercatat di Alkitab. Alkitab merupakan buku kehidupan yang saudara dan saya harus belajar dan benar-benar menguasainya. Yaitu yang pertama tadi adalah bersukacitalah senantiasa. Dan yang kedua, tetaplah berdoa. Dua kalimat ini, statement ini artinya tidak boleh terputus, saudara. Saudara harus tetap bersukacita dan saudara harus tetap berdoa. Artinya supaya saudara bisa sampai tujuan dan selamat. Amin. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu tentang dua ini, di mana saat di jalan tol, saudara harus kenceng berdoanya. Saudara harus kenceng bahan bakarnya, tidak boleh telat. Ini yang utama. Ya, nah saudara, kalau saudara sudah diberkati, banyak orang kalau sudah diberkati lupa. Mereka tidak ke gereja lagi. Kenapa? Sibuk ngurus kerjaan. Kerjaan datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ya kan? Yang memberkati kehidupan saudara. Saudara maaf kata yang dulu miskin, susah untuk makan, ya. Nah, saat itu saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Akhirnya Tuhan berkati saudara. Nah, setelah saudara diberkati, saudara jadi besar, saudara jadi kaya, saudara jadi berhasil. Nah, setelah itu apakah saya masih harus berdoa? Makin kenceng doanya. Kenapa? Karena saat saudara jalannya naik turun gonjalan, ya, banyak batu-batu, wah jalannya sampai pelan-pelan, kiri kanan. Nah, dari hal itu setelah saudara lihat depan gerbang tol, waduh senangnya enggak karuan. Artinya berkat datang, saudara masuk jalan tol, saudara tancap gas, saudara diberkati dengan berlimpah-limpah. Saat itu jangan lupa berdoa karena bahan bakar supaya saudara dan saya bisa menikmati kehidupan ini adalah salah satunya tetaplah berdoa. Kalau tadi bersukacita senantiasa artinya saudara walaupun jalannya gonjalan, bensinnya tidak boleh telat. Amin. Nah, saat saudara masuk jalan tol, saudara tetap berdoa supaya jangan sampai tersendat bensinnya sehingga di jalan tol saudara tidak bisa kenceng. Amin. Hal sepele saudara. Saudara harus tetap berdoa, saudara harus tetap bersukacita. Kemudian yang ketiga, mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini juga tidak boleh kan dalam segala hal. Saudara mau senang, mau susah, mau sakit, mau sehat, tetap mengucap. Karena apa? Di dalam segala hal. Tiga ini, kata-kata ini sungguh luar biasa yang saudara dan saya harus ingat. Bahkan 4, tidak cuma 3. Tambah satu lagi, 4. Kenapa saudara? Mengucap syukur ini saudara tetap harus lakukan dalam segala hal. Ya, ada satu tulisan bagus yang berkata demikian. Orang kuat akan bertahan di dalam menghadapi segala perkara di dalam hidup ini. Amin saudara? Satu statement yang luar biasa kan? Orang kuat akan bertahan di dalam menghadapi segala perkara di dalam hidup ini. Orang setia akan melayani Tuhan dalam sepanjang hidupnya karena dia tahu Tuhan yang telah terlebih dulu melayani dia. Ya, kalau orang kuat, dia akan kuat dalam menghadapi segala perkara di dalam hidup ini. Kalau orang setia, dia akan melayani Tuhan sepanjang hidup ini karena dia tahu Tuhan lebih dulu melayani dia. Yang ketiga, orang yang mengerti kehendak Tuhan akan mengucap syukur dalam hidupnya. Kenapa kok saudara dan saya harus mengucap syukur? Karena saudara mengerti kehendak Tuhan. Ingat, orang kuat akan bertahan di dalam segala perkara. Saudara dikuat, saudara diterpa badai, kiri kanan tetap kuat di dalam Tuhan. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang apa?
kehendak Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu melayani dia. Nah, dan orang yang mengerti kehendak Tuhan akan mengucap syukur di dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, hal inilah yang kita akan menikmati kehidupan ini. Saudara sukacita, saudara kenapa saudara marah, kenapa saudara cemberut, kenapa saudara ngambek, tidak mau ke gereja, marah sama Tuhan. Kenapa? Orang yang kuat adalah orang yang sanggup menghadapi segala macam cobaan di dalam hidupnya. Amin. Nah, orang yang dapat mengucap syukur adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Supaya saudara dan saya tidak bingung kiri dan kanan, ada buku manual kehidupan yaitu Alkitab. Di Alkitab ini saudara, kalau saya belajar, saya diajar juga, ada 4 hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama adalah kitab Amsal. Amsal itu berhubungan dengan manusia. Saudara, kalau saudara baca kitab Amsal itu senang. Karena apa? Itu untuk manusia dengan manusia. Untuk saudara dengan teman saudara, dengan pasangan saudara, dengan anak saudara, dengan orang tua saudara, dengan semua orang yang disebut manusia. Itu kitab Amsal. Saudara, kita harus menguasai kitab Amsal. Kalau kitab Amsal saja saudara tidak menguasai, saudara akan terseok-seok di dalam kehidupan ini. Yang pertama. Yang kedua, saudara, kita harus tahu kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya harus setia di dalam baca kitab Mazmur. Mazmur ada berapa pasal saudara? 150 pasal. Luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus terus-menerus, tidak boleh henti. Tetaplah berdoa. Karena apa? Tuhan yang memberikan saudara dan saya hidup. Tuhan yang memberikan saudara dan saya berkat. Dan Tuhan yang memberikan saudara dan saya boleh menikmati berkat itu. Amin saudara. Sehingga saudara harus setia di dalam baca kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini yang nulis banyak saudara. Ya, selain mayoritas adalah Daud. Ya. Nah, dari situ saudara dan saya harus mengerti apa yang tertulis di kitab Mazmur supaya hubungan saudara dengan Tuhan lancar. Dan yang ketiga, perjanjian lama yaitu mengenal janji-janji Tuhan, dan perjanjian baru yaitu penggenapan janji-janji Tuhan. Artinya seluruh Alkitab penting untuk saudara dan saya baca dan ketahui. Amin saudara. Walaupun Pak, saya kan gak mungkin baca Alkitab ini 1 hari. Yang suruh baca seharian enggak ada kok. Saudara boleh baca itu 1 bulan, 1 tahun, enggak ada masalah. Artinya apa? Kalau saudara menghadapi cobaan, saudara ingat. Saudara sudah kaya, saudara enggak ada waktu. Tuhan pasti ingatkan di dalam hati kecil saudara. Lewat alarm, saya pernah bahaskan. Alarm itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar saudara dan mengingatkan saudara. Nah, kalau sudah saudara diingatkan oleh Roh Kudus, letakkan sebentar pekerjaan saudara dan saudara berlutut. Tuhan, Engkau baik, Engkau ingatkan aku. Roh Kudus, terima kasih, Engkau sudah ingatkan aku. Tujuannya apa saudara? Supaya hubungan saudara dengan Tuhan tidak terputus. Saudara kalau punya orang tua, hubungan sampai terputus, kan rasanya sedih juga kan? Aduh, aku gak bisa ketemu mama, aku gak bisa ketemu papa. Kenapa? Selain dia yang ngasih duit ke kita, dia juga ngasih kasih sayang ke kita, dia juga ngasih segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara diajar oleh orang tua. Apalagi saudara terputus hubungan dengan Tuhan. Karena berkat-berkat yang sudah saudara nikmati. Ingat saudara dan saya harus tetap setia berpegang kepada Tuhan. Yaitu saudara harus tetap setia membaca manual kehidupan yaitu Alkitab. Amin saudara. Gak ada suaranya. Haleluya. Nah, yang tadi kan saya ngomong 3 hal. Hal yang keempat apa saudara? Ini tambahan yang keempat. Tetap di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Jangan artinya tidak boleh saudara sampai pada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya.
Kenapa? Roh Kudus yang akan menuntun saudara sampai ke tujuan. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara dan saya untuk bisa bersukacita setiap saat. Dan saudara bisa berdoa dan saudara bisa mengucap syukur. Ternyata oknum yang keempat ini adalah Roh Kudus yang merangkum 1, 2, dan 3. Supaya saudara dan saya boleh bersama-sama menikmati perjalanan kehidupan saudara yang saat ini sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin ada yang lebih dari 50 tahun. Nah, supaya saudara nanti bisa sampai di tujuan, yaitu surga yang kekal. Amin saudara. Siapa sih yang gak senang di dunia ini? Saya juga senang saudara. Siapa sih yang gak senang hidup ini? Saya juga senang. Sehingga saudara, kalau saudara memutuskan bahan bakar untuk mobil saudara, saudara tidak akan bisa sampai ke surga. Saudara tidak akan bisa sukacita. Saudara tidak akan bisa berdoa. Saudara tidak akan bisa mengucap syukur. Karena saudara sudah memadamkan roh. Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara, itu adalah api yang terus membakar kehidupan saudara dan saya. Itu adalah bahan bakar utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga jangan padamkan roh. Artinya supaya saudara dan saya tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan. Supaya saudara tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Supaya saudara tetap bisa berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang ngerti ya saudara ya, tujuan hidup saudara apa? Kalau mati masuk surga. Amin. Terus saya ingin menikmati hidup ini. Jadi saudara boleh kaya enggak? Sangat boleh. Saudara boleh sukacita enggak? Sangat boleh. Saudara boleh berdoa enggak? Sangat boleh. Dan jangan lupa ucapan syukur. Yaitu saudara harus melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Pak, saya enggak bisa melayani Tuhan, saya enggak bisa ngomong, enggak apa-apa. Tingkah laku saudara harus mencerminkan Tuhan. Amin. Tingkah laku anak Tuhan, kalau dilihat orang akan tahu engkau pasti orang Kristen. Satu hari saya pernah naik taksi saudara. Saya pernah cerita, dan saat itu saya diem, bapak taksinya juga diem, tiba-tiba dia ngomong, Pak, Bapak orang Kristen ya? Kok tahu? Kita baru ketemu berapa menit saudara. Dari hal itulah, saudara kita harus memancarkan kehidupan kita, sehingga orang bisa menebak saudara seorang Kristen. Di mana saudara bisa mencerminkan kasih, perbuatan saudara bisa mencerminkan kasih. Saudara, kasih itu tidak perlu saudara memberi apapun. Cukup saudara mendoakan, itu juga mengasihi. Saudara, di tempat ini banyak sekali yang bisa saudara dan saya doakan. Saudara bisa mendoakan program gereja kita, saudara bisa mendoakan orang-orang yang sakit di gereja kita, saudara bisa mendoakan orang-orang yang sedang bergumul tentang keuangan, tentang keluarga, tentang kehidupan di gereja kita. Saudara juga bisa berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang menghadapi tes, atau yang sedang ujian, atau yang sedang sekolah, dan dia masih kebingungan bagaimana cara membayar uang sekolah dan segala macam. Banyak sekali yang saudara dan saya bisa lakukan untuk berdoa. Saudara, seperti seorang janda memberikan 2 pesek di dalam kotak persembahan. Tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Amin saudara. Itulah keempat hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini. Bahwa saudara dan saya jangan sampai terputus di dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai saudara kehilangan sinyal GPS. Artinya apa? Saudara kalau mau ke tujuan, saudara tidak pakai GPS di mana saudara tidak tahu alamatnya mana. Bisa nyampe enggak? Enggak bisa nyampe. Saudara kan tanya sana katanya ke kanan, tanya kanan katanya ke kiri, mundar-mandir enggak sampai tujuan. Tapi kalau pakai GPS cepat, tek langsung sampai. Seperti sinyal GPS, Roh Kudus itu akan menuntun saudara dan saya. Gampang kan mengingat-ingatnya. Saudara kalau naik mobil, naik motor, supaya tidak sampai macet di tengah jalan, bahan bakar nomor 1. Ya selain itu banyak sekali macam-macamnya. Tapi intinya adalah bahan bakar. Kenapa? Karena mobil kita, motor kita itu jaminan. Pasti akan membawa saudara dan saya selamat sampai di tujuan. Demikian pula
Tuhan Yesus. Saudara dan saya saat percaya kepada Tuhan Yesus akan menuntun saudara sampai ke tujuan, yaitu surga. Nah, saat ini saudara dan saya jangan lupa kasih bahan bakar. Itulah yang dikatakan, kerjakan keselamatanmu, yaitu saudara dan saya harus mengisi bahan bakar. Jangan sampai tersendat. Artinya apa? Sukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, dan jangan padamkan roh. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Tuhan saja yang akan memberikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita buat kita semua. Haleluya. Saya undang WL dan pemain musik untuk maju ke depan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau saja yang akan bekerja lewat kebenaran firman-Mu di hati kami, sehingga hati kami makin Kau kuatkan. Bahwa saat ini kami mengerti bahwa bahan bakar kehidupan ini adalah kami harus tetap bersukacita senantiasa, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, dan yang keempat adalah kami tidak boleh memadamkan roh. Kami harus memelihara Roh Kudus tetap menyala di dalam hati kami. Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan dan akan menuntun kita dan akan menibakan serta mengingatkan apa yang harus kita kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kebenaran firman-Mu kami jadi kuat dan kami jadi makin hari makin percaya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat hambanya Pak Agung yang sudah memberkati setiap kita.